agen orang ya. Siapa kita? Luar biasa. Siapa kita? Renter Syariah. Oke, tepuk tangan untuk kita semua ya. Siapa kemarin yang ikut acara Grand RBP? Bagaimana semangatnya Pak Waludin Siga? Lantaran semangatnya itu Bapak Ibu, maka beliau dapat Pajero. Makanya kalau Bapak Ibu mau juga seperti beliau, minimal kasih sama semangatnya sama Pak Awal. Siap? Siap? Oke, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Maman Bakri. Latar belakang saya seorang ASN. Saya berdomisili di Kabupaten Goa, asal dari Kabupaten Bone. Yang pagi hari ini kemudian dipercayakan oleh sekolah bisnis kita, Render Academy, untuk sharing, berbagi sebuah informasi tentang ilmu bagaimana menjalankan network marketing. Jadi hari ini Bapak Ibu, saya berdiri di depan Bapak Ibu bukan sebagai tenaga pengajar, walaupun saya sebagai guru. Tapi siang hari ini saya berdiri di depan Bapak Ibu ingin sharing, berbagi pengalaman. Siap? Siap? Oke, mengapa Bapak Ibu? Karena kemarin saya sampaikan bahwa apapun yang kita kerjakan, insya Allah akan ada hasil. Apapun yang kita kerjakan, insya Allah akan ada hasil. Dan hasilnya akan jauh berbeda ketika kita mengerjakan sesuatu itu dengan ilmu. Sepakat? Dan siang hari ini, pagi hari ini kita akan sama-sama belajar ilmu dari Render Academy, yang kebetulan siang hari ini atau pagi hari ini dipercayakan kepada saya untuk menyampaikan kepada kita semua. Jadi hari ini saya pun kembali belajar ya. Hari ini pun saya kembali belajar. Yang mana kagak Bapak Ibu, yang fotonya atau aslinya? Tepuk tangan untuk kita semua ya. Jadi karena kita semua sudah member, kita sudah semua agen, jadi kita trainingnya sedikit santai-santai saja, tapi impiannya tetap digantungkan di langit tertinggi. Siapa yang mau kron di sini? Ya. Oke. Insya Allah Bapak Ibu semua akan kron. Oke, jadi di RBT Render Basic Training. Kenapa ini penting Bapak Ibu? Basic. Ya, ini basic ini kalau kita lihat sederhana, tapi ini adalah fondasi utama sebelum kita menjalankan network marketing. Ya, saya ingin masuk ke bagian pertama. Apa itu? Ada orang pakai kacamata. Biasanya kalau kita tidak pakai kacamata itu terang, betul? Tapi kalau kita pakai kacamata yang gelap, biasanya jadi gelap. Kalau kita pakai kacamata yang berwarna biru, biasanya pandangan kita berwarna biru. Kalau kita pakai kacamata warna merah, biasanya pandangan kita akan terlihat merah. Apakah fungsi mata sama di sini Bapak Ibu? Sama. Mengapa orang bisa melihat dengan warna berbeda-beda? Karena tergantung juga kacamatanya. Nah, di sini saya berbicara masalah paradigma dulu Bapak Ibu, cara pandang, ya. Mungkin mata kita sama, tapi cara pandang kita berbeda. Nah, cara pandang itulah kacamatanya Bapak Ibu, ya, kacamatanya. Karena boleh cerita dulu Bapak Ibu? Boleh ya? Oke, dia bilang guru saya, beda kalau cerita itu jangan diprotes, suka-sukanya cerita. Namanya juga cerita. Nah, Bapak Ibu, di suatu daerah ya, ada 3 tukang gali yang sedang membangun rumah. Ya, katakanlah ketiga tukang batu itu namanya si A, si B, dan si C. Nah, setiap harinya mereka berangkat kerja, berangkat untuk membangun sebuah rumah. Begitu semangatnya mereka kemudian membangun rumah. Kemudian si A ini ditanya, "Hai si A, apa yang sedang kamu lakukan? Saya perhatikan setiap pagi kamu lewat depan rumah saya." Lalu apa jawaban si A? Si A berkata, "Iya Pak, saya sementara bekerja menyusun batu bata." Itu jawaban si A, menyusun batu bata.
Kemudian lewat lagi si B. Hai si B, saya perhatikan Anda setiap pagi lewat depan rumah saya. Apa yang sedang Anda kerjakan sebenarnya? Apa jawaban si B? Si B menjawab, saya sedang membangun rumah. Saya sedang bekerja membangun rumah untuk kehidupan saya, untuk kebutuhan keluarga saya. Jadi saya bekerja sebagai tukang batu. Itu jawaban si B. Kemudian lewat lagi si C, si tukang batu yang ketiga. Hai si C, saya perhatikan setiap pagi Anda lewat depan rumah saya. Apa yang sedang Anda lakukan? Perhatikan baik-baik jawaban si C. Betul Pak, saya memang lewat depan rumah Bapak untuk pergi bekerja. Saya sedang membangun rumah termewah di kota Makassar. Pertanyaan saya, dari ketiga tukang batu tersebut, yang mana punya motivasi kerja paling tinggi? C. A, B atau C? C. Betul. Yang punya motivasi lebih tinggi itu adalah si C. Mengapa? Karena dia sudah melihat bahwa dia sedang membangun rumah termewah di kota Makassar. Bahwa kelak ketika rumah mewah itu jadi, dia akan naik namanya. Berbeda dengan si A dan si B. Itulah Bapak Ibu, sama yang dikerjakan, tapi beda cara pandangnya, maka energi yang dikeluarkan pasti berbeda. Ketika energi yang kita keluarkan berbeda, dipastikan hasilnya juga pasti berbeda. Oke. Semangat? Siapa kita? Luar biasa. Lanjut Bapak Ibu ya. Yang pertama paradigma Bapak Ibu. Definisi paradigma adalah cara kita memandang sesuatu yang menjadi acuan cara berpikir dan mengambil keputusan, selanjutnya mengambil tindakan. Karena banyak orang, Bapak Ibu, ketika saya tawarkan bisnis, Pak, ada bisnis Bugantus, oh bisnis yang cari-cari orang, mindsetnya memang sudah tidak melihat bahwa ini bisnis besar. Ya, ada juga yang saya tawari, bisnis seperti ini menguntungkan yang di atas. Ini kan sudah mindset yang keliru menurut saya. Mengapa? Karena kalau bisnis menguntungkan yang di atas justru bagus, betul tidak? Kalau bisnis merugikan yang di atas, justru saya tidak mau Bapak Ibu. Kenapa? Karena dipastikan bisnis itu tidak bisa berjalan lama. Kenapa? Yang di atas tidak untung. Bagaimana mungkin yang di atas mau semangat kalau dia tidak untung? Betul tidak? Oke. Jadi hari ini Bapak Ibu, hari ini saya ingin mengajak Bapak Ibu untuk sama-sama kita membesarkan pikiran kita. Kalau kemarin Pak Awal bilang besarkan hati Anda, lepaskan 3,5 juta sampai wow. Luar biasa ya. Namun hari ini saya ingin mengajak Bapak Ibu untuk membuka, membesarkan pikiran kita. Mengapa? Ini sangat-sangat penting Bapak Ibu ya. Inilah paradigma. Nah, contohnya seperti ini Bapak Ibu. Mari kita lihat. Kalau yang sebelah kanan melihat angka 9, yang sebelah kiri melihat angka 6. Kira-kira siapa yang benar Bapak Ibu? Kedua-duanya benar Bapak Ibu. Ya, kedua-duanya benar. Termasuk juga masalah network marketing, multi level marketing. Di luar sana banyak yang negatif. Wajar karena dia melihat dari sisi negatifnya. Tapi banyak juga orang yang positif, bahkan tidak mau berbisnis kalau bukan network marketing. Dia sangat positif. Ya. Kenapa? Karena network marketing itu modalnya terjangkau. Modalnya terjangkau, sudah ada sistemnya. Apalagi produknya sudah legalitasnya lengkap, maka dia tidak mau berbisnis kalau bukan bisnis network marketing. Dia sangat positif. Tapi ada juga orang sebagian yang sangat negatif. Baru kita cerita apa bisnis tak? Bla bla bla. Oh, aku tahu nih. Ini luar biasa Bapak Ibu ya. Dan bilang kemarin belum dijelaskan dan tahu nih. Ya, dan kita pasti akan ketemu. Nah, disinilah tempatnya memiliki paradigma yang tepat sebagai pebisnis network marketing. Oke ya. Nah, network marketing sebenarnya Bapak Ibu itu menyederhanakan jalur distribusi Bapak Ibu. Ya, mari kita lihat ini pendapat dari Philip Kotler. Philip Kotler ini adalah bapak ekonomi dunia. Artinya kalau bicara ilmu ekonomi, satu dunia ini berburu sama beliau. Rujukannya adalah beliau. Ya, apa kata beliau tentang network marketing atau MLM? MLM atau multi level marketing menurut Philip Kotler adalah satu dari berbagai macam cara dalam memasarkan suatu produk. Cara saja untuk memasarkan produk Bapak Ibu, ya.
Nah, di sini kita lihat ada banyak tuh jenis pemasaran, ada direct selling, mail marketing, advertising, e-commerce ya, dan seterusnya termasuk multi level marketing. Jadi multi level marketing itu adalah cara untuk memasarkan suatu produk. Oke, saya ingin sharing sedikit Bapak Ibu. Di sekolah dasar, kenapa saya bicara sekolah dasar? Karena saya guru SD. Ya. Di sekolah dasar anak-anak kita itu sudah belajar tentang 3 kegiatan ekonomi. Masih ada yang ingat? 3 kegiatan ekonomi. Kegiatan yang pertama adalah kegiatan produksi, menghasilkan barang, betul? Kegiatan produksi. Orang yang menghasilkan barang tersebut disebut produsen. Hasilnya adalah produk. Itulah kegiatan produksi. Kegiatan yang kedua adalah kegiatan distribusi, menyalurkan barang dan jasa untuk sampai kepada konsumen. Dan kegiatan yang ketiga adalah kegiatan konsumsi, kegiatan menggunakan barang dan jasa. Ada 3 kegiatan ekonomi. Nah, di konsep konvensional, ketiga-tiga ini dipakai semua secara menyeluruh. Ada produsennya, ada jalur distribusinya, ada konsumennya. Nah, jalur distribusi inilah yang panjang Bapak Ibu. Mari kita lihat Bapak Ibu. Ini konsep di konvensional. Sebuah pabrik untuk sampai kepada konsumen itu melalui yang namanya jalur distribusi. Ada distributor, agen, grosir, pengecer. Ya. Pertanyaan saya, apakah semua ini mau untung? Mau Bapak Ibu. Ya. Jadi 3 kegiatan ekonomi tadi ada semua di konsep konvensional. Makanya jangan heran Bapak Ibu ya, ketika Bapak Ibu belanja produk itu biasanya harganya berbeda-beda. Coba saya kasih contoh misalkan, mungkin Bapak Ibu pernah beli air kemasan, mereknya sama, isinya sama, di tempat-tempat berbeda harganya juga berbeda. Pernah? Iya, itu dipengaruhi oleh jalur distribusi Bapak Ibu, karena berbeda. Tapi saya ingin bertanya kepada Bapak Ibu, pernahkah Bapak Ibu kalau kita jual pakai di Sulawesi sama di Kalimantan berbeda? Sama ya? Ada aturan baku bahwa harga produk dari vendor sama, dimanapun Anda menjual produknya sama. Maka saya pastikan Bapak Ibu, bisnis network marketing ini luar biasa. Mengapa? Karena harga produknya sudah diatur. Kalau di konvensional justru harga produknya tidak diatur. Orang bebas menaikkan harga, menurunkan harga, betul? Betul. Lalu kenapa orang kemudian tidak suka dengan network marketing atau MLM? Lagi-lagi paradigmanya yang keliru Bapak Ibu. Dia pikir di up harganya, padahal semua produk pasti di up. Nah, kalau kita di render syariah bagaimana Bapak Ibu? Ya, dari render langsung kepada konsumen. Di sini ada distributor merangkap sebagai konsumen. Di berbagai tempat ketika ada acara seperti ini, saya selalu menyampaikan bahwa saya pribadi itu sangat senang dengan konsep network marketing atau MLM. Mengapa? Karena ini sesuai dengan prinsip ekonomi. Siapa yang masih ingat prinsip ekonomi? Ada? Dengan modal yang sekecil-kecilnya bisa menghasilkan keuntungan yang sebesarnya. Dan itu hanya saya dapatkan di bisnis network marketing Bapak Ibu. Jadi tepuk tangan untuk network marketing. Yang kedua, yang saya sampaikan Bapak Ibu, bahwa network marketing ini luar biasa. Kenapa saya katakan luar biasa? Dulu Bapak Ibu, mungkin di sini ada orang tua saya atau keluarga saya petani. Pertanyaan saya, sudah berapa puluh tahun Anda jadi petani? Apakah orang tua Anda juga petani? Nah, selama Anda petani, selama pakai pupuk, pernah tidak ada perusahaan pupuk yang kasih Anda bonus? Tidak. Pernahkah ada yang kasih Anda motor? Tidak. Siapa yang pakai produknya? Petani. Siapa yang ikut promosikan? Petani Bapak Ibu. Dengan konsep konvensional Bapak Ibu, petani hanya jadi target pasar. Betul tidak? Hanya jadi target pasar, walaupun dia promosi dia tidak dapat apa-apa. Tapi dengan bisnis network marketing, apalagi render syariah, semua petani yang sudah merasakan manfaatnya ketika dia bercerita bisa ikut menikmati kue lezat dari pertumbuhan bisnis. Maka selalu saya sampaikan bahwa network marketing itu Bapak Ibu adalah aplikasi, implementasi dari Pancasila sila kelima. Apa itu Bapak Ibu? Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Bahwa siapapun Anda, dari latar apapun Anda, siapapun berapapun jenjang pendidikan Anda,
semua bisa ikut menikmati dari bisnis network marketing Bapak Ibu. Ini Bapak Ibu. Sepakat? Iya. Jadi itu kata saya Bapak Ibu. Lalu bagaimana pendapatnya Bapak Ibu? Kenapa orang banyak sekali yang keliru dengan network marketing atau trauma dengan network marketing? Bisa jadi dia salah masuk. Maksudnya Pak, yang dia masuki bukan bisnis network marketing, tapi money game. Ya, saya pernah juga Bapak Ibu masuk ke situ, ke money game. Akhirnya SK saya tergadai, motor saya hilang, makanya bangkrut saya Bapak Ibu. Kenapa? Karena salah masuk bisnis, mau cepat sekali kaya. Ya, siapa sih yang tidak mau kaya? Betul. Ya, tapi harus kita lihat juga prosesnya Bapak Ibu. Nah ini saya ingin perhatikan Bapak Ibu, coba perhatikan perbedaan bisnis network marketing, direct selling dengan money game. Yang pertama dari biaya pendaftaran. Kalau network marketing masuk akal, kalau money game sangat tinggi. Nah ini perbedaannya. Kemudian produknya itu berkualitas kalau di network marketing, sementara di money game tidak ada produk, kalaupun ada hanya kualitasnya rendah. Kemudian peluang penghasilan, kalau di network marketing semua member berpeluang sama, tapi kalau di money game lebih menguntungkan yang daftar duluan dan mengorbankan yang daftar belakangan. Ini money game. Kemudian penentu kesuksesan berdasarkan penjualan produk dan pengembangan jaringan. Kalau di money game tidak perlu kerja, hanya store uang dan tunggu hasil. Kalaupun kerja, keuntungan utama dari merekrut. Nah ini penting Bapak Ibu ya, karena di luar sana tidak ada di sini. Di luar sana banyak orang mau kaya tidak mau repot. Nah karena hal itulah sehingga banyak orang tertipu. Karena dia tertipu masuk di bisnis money game, namanya orang tertipu tidak mau menyalahkan diri sendiri, betul? Yang salah itu sana salah, itu salah, pokoknya salah semua orang kecuali dirinya. Ini fakta Bapak Ibu. Padahal dia yang salah, termakan iming-iming karena mau cepat kaya tanpa kemudian kerja. Nah di Rainer Syariah, adakah orang yang duduk-duduk dapat bonus? Harus kerja Bapak Ibu, ya harus kerja. Oke. Nah ini Bapak Ibu saya ingin perlihatkan pendapatnya om saya. Mirip toh? Mirip kan? Iya mirip. Saya saudara, saya boleh terutama. Nah, kata om saya, yaitu Robert T. Kiyosaki, orang-orang kaya di dunia membangun jaringan, sementara orang-orang rata-rata mencari pekerjaan. Jadi kalau mau kaya, beda. Kalau katanya Robert T. Kiyosaki harus membangun jaringan. Kenapa? Karena waktu kita sehari berapa? 24 jam. Tenaga kita juga terbatas. Tidak ada orang yang bisa punya waktu di atasnya 24 jam. Semua pasti 24 jam. Maka yang bisa kita kembangkan bukan jam kita. Yang bisa kita kembangkan bukan tenaga kita. Yang bisa kita kembangkan adalah jaringan kita. Karena kalau kita lembur sampai pagi walaupun itu terbatas juga penghasilan kita. Makanya orang-orang kaya membangun jaringan. Selanjutnya ada lagi Bapak Ibu. Ini Stephen R. Covey ya. Dia penulis buku Seven Habits. Kalau Bapak Ibu pernah melihat motivator Indonesia yang paling terkenal itu adalah Tung Desem Waringin. Salah satu bukunya adalah ini Seven Habits ya. Nah Stephen mengatakan bahwa MLM adalah bisnis yang dapat dilakukan oleh siapa saja tanpa memandang latar belakang dan membuat setiap orang yang mengerjakan dapat menjadi berpikir besar menuju impiannya masing-masing secara terarah. Karena impian itu pasti ada, tapi kalau kita jalannya tidak terarah tidak bisa sampai-sampai juga Bapak Ibu. Tapi kalau di network marketing impian sudah ada dan jalannya terarah. Itu bukan kata saya, tapi kata Stephen. Stephen itu telah menulis buku terlaris di dunia. Ya. Selanjutnya ada lagi Paul. Dia mengatakan seperti ini Bapak Ibu. Dari semua peluang usaha yang ada pada hari ini, salah satu yang paling penting adalah penjualan langsung atau direct selling, yang juga disebut pemasaran jaringan atau network marketing. Paul ini Bapak Ibu, dia adalah penasihat ekonomi Presiden USA ya. Dan bukunya yang paling fenomenal dari Paul ini adalah Tuhan Ingin Anda Kaya.
Kalau Bapak Ibu searching di Google mencari buku Tuhan Ingin Anda Kaya, itu karangan dari Paul. Oke. Selanjutnya ada lagi Jim Rohn. Jim Rohn ya, bisnis jaringan adalah gelombang besar di masa depan. Bisnis ini mengambil alih bisnis waralaba yang sekarang ini membutuhkan modal besar, terlalu besar untuk orang kebanyakan. Ini kata Jim Rohn. Dia adalah filsuf bisnis. Namanya filsuf bisnis itu sudah luar biasa Bapak Ibu. Sudah tarafnya di atas masalah ekonomi. Ini pakar semua yang gila. Kemudian ada lagi nih Bapak Ibu, Brian Tracy ya, penulis buku dan motivator dunia. Beliau mengatakan masa depan bisnis jaringan tak terbatas, tak ada ujungnya. Bisnis ini akan terus bertumbuh karena orang-orang yang lebih baik akan masuk ke dalamnya. Mereka meningkatkan seluruh standar network marketing ke titik di mana bisnis ini segera menjadi metode bisnis yang paling dihormati di dunia. Tentang artinya begini Bapak Ibu, artinya begini, ketika kita sakit, kemudian ingin pergi berobat ke rumah sakit, baru di pintu rumah sakit kita ketemu, minta maaf sebelumnya ketemu sama tukang sapu. Kemudian tukang sapunya setelah dia lihat wajah kita, oh sakit Anda sakit A. Kemudian kita masuk ke dalam, ketemu sama dokter spesialis. Setelah diperiksa sama dokter spesialisnya, di check up semua, kemudian dokter spesialisnya bilang, oh Anda sakit B Pak. Pertanyaan saya, Anda percaya si tukang sapu atau si dokternya? Pasti dokternya Bapak Ibu. Makanya ini penting, karena di luar sana akan banyak orang berkata negatif atau berkomentar, karena memang kita berada di lingkungan semua orang bebas berpendapat, walaupun tidak ada pengalamannya, pernah trauma gara-gara orang lain atau orang lain yang trauma, orang lain yang gagal yang trauma, semua berpendapat. Maka kalau kita tidak punya prinsip Bapak Ibu, tidak punya paradigma yang benar, hancur kita Bapak Ibu. Betul? Betul. Pernah dengar ceritanya itu bapak dan anak yang naik keledai? Pernah ya? Oh, kalau pernah berarti tidak perlu saya lanjutkan. Begitu Bapak Ibu kehidupan ini. Makanya kita harus punya pegangan, punya prinsip. Siapapun yang berkata jelek, kalau kita sudah bilang oh bagus ini, jangan pernah percaya Bapak Ibu. Karena ingat baik-baik, pencuri impian ada di mana-mana. Tepuk tangan untuk kita semua ya. Nah, bagaimana dengan di Indonesia? Nah, di Indonesia pernah di acara Mata Najwa pernah kemudian melakukan survei 5 profesi dengan bayaran termahal. Dan network pemasaran, network marketing itu berada di tempat paling pertama Bapak Ibu. Ini Mata Najwa yang bilang di Indonesia. Dan tidak perlu di Indonesia Bapak Ibu, yang dekat-dekat saja di Jeneponto atau di Tangkalan. Ada tidak di Tangkalan yang dapat Pajero Bapak Ibu? Ada. Berarti fakta-fakta sudah di depan mata Bapak Ibu. Betul? Berarti tinggal kita gas lagi ya. Oke. Itu masalah network marketing. Artinya kita sepakat di sini bahwa network marketing adalah bisnis luar biasa. Yang mengatakan bisnis ini tidak luar biasa adalah mereka yang gagal. Yang mereka yang gagal. Kenapa mereka gagal? Ada 2 faktor. Yang pertama, salah memilih bisnis. Yang kedua, dia tidak sungguh-sungguh mengerjakan bisnisnya. Itu 2 faktor. Ya. Dan masalahnya lagi Bapak Ibu, ketika mereka gagal itu selalu bercerita ke orang lain. Oh saya dulu gagal begini-begini. Ini berpengaruh ke orang lain. Termasuk diri saya sebenarnya Bapak Ibu. Dulu, boleh cerita sedikit awal perkenalan Render? Ya. Dulu Bapak Ibu, sebelum saya masuk di Render, Bapak Ibu, saya memang suka bisnis jaringan. Kemudian ada sahabat saya yang pernah tinggal di kosan. Waktu saya masih bujang kemarin dia tinggal di kosan, dia masuk di Render. Kemudian saya tanya, mana si A? Dia bilang teman saya ini dia masuk di Render. Bisnis apa itu begitu dijalankan tuh? Bayangkan dia bilang bisnis begitu, saya belum pernah dengar kata Render. Sejak saat itu, hari itu saya mengatakan jelek nih bisnis Render. Bahayanya itu Bapak Ibu yang masuk. Sampai saat itu Bapak Ibu, saya masuk di Render gara-gara dia juga yang mengatakan jelek itu bisnis Render. Wah ternyata Render bagus kalau masuk lagi. Nanti kalau masuk nanti saya dibawa tuh. Pas saya masuk Bapak Ibu dia tidak masuk-masuk. Dibakar Pak ya. Pas saya masuk dia tidak masuk-masuk. Setelah saya masuk saya pelajari sudah luar biasa ini. Maka di situ saya ucapkan kalimat di depannya Pak Agus, insya Allah ini bisnis saya akan bawa ke seluruh Indonesia. Dan kata-kata itu dalam doa Bapak Ibu. Makanya jangan takut mengeluarkan kata-kata besar. Waktu itu saya katakan saya insya Allah akan bawa ini bisnis ke seluruh Indonesia. Ternyata Bapak Ibu sudah sampai di Afrika. Ya.
Oke. Nah, ini kita akan lihat video Bapak Ibu ya. Coba bisa diputar. Ini video. Klik tengahnya. Tepuk tangan dulu untuk operatornya Bapak Ibu ya. Volumenya. Jadi kalau kemarin itu mau apa dalam awal insiden, sekarang kita refleksi. Oke, Eric Worre. Menurut Asosiasi Penjualan Langsung, jika Anda menggabungkan semua perusahaan network marketing di seluruh dunia, mereka menghasilkan omset lebih dari 2.670 triliun rupiah per tahun. Angka tersebut termasuk angka yang sangat besar. Sebagai pembanding, di Amerika, NFL atau kompetisi footballnya menghasilkan sekitar 135 triliun rupiah setahun. Industri musik menghasilkan lebih dari 240 triliun rupiah setahun. Dan industri film menghasilkan sekitar 1.200 triliun rupiah setahun. Kalau kita rata-rata, perusahaan network marketing membayar distributor mereka sekitar 40% dari 2.670 triliun rupiah itu dalam bentuk bonus, atau sejumlah lebih dari 1.065 triliun rupiah setahun. Itu hampir 90 triliun rupiah sebulan. Itu artinya hampir 3 triliun rupiah untuk komisi setiap hari. Artinya bisnis ini benar-benar berjalan dan Anda bisa memperoleh penghasilan yang besar dari network marketing. Joseph Mariano, Presiden Asosiasi Direct Selling USA mengatakan bahwa dengan pertumbuhan industri network marketing selama 10, 15, 20 tahun terakhir, kita semakin memahami potensi bisnis network marketing dan semakin banyak orang bergabung dalam bisnis ini. Jadi, omset meningkat dan orang-orang lebih memahami bisnis network marketing. Tepuk tangan dulu Bapak Ibu ya. Nah, artinya Bapak Ibu kita sudah menyaksikan bahwa network marketing itu membayarkan komisinya kurang lebih 3 triliun per hari Bapak Ibu ya. Dan Bapak Ibu sudah berada di situ Bapak Ibu. Saya ingat betul kata guru saya begini, jangan sampai kita ini sementara berenang di tengah lautan mencari samudra atau berenang di tengah samudra mencari air. Artinya, karena banyak di luar sana Bapak Ibu yang sering saya dengar, Pak, saya gabung dulu di bisnis tanah sambil cari-cari kerja. Iya. Ada pernah seperti itu? Ada. Artinya, ini bisnis network marketing, dia tidak anggap bisnis. Pak, saya masuk dulu Pak ya sambil menunggu-nunggu panggilan kerja. Loh, jangan Bapak Ibu, ini bisnis luar biasa dan diakui oleh dunia. Apalagi di Indonesia Bapak Ibu, nanti kita kupas Indonesia. Indonesia ini berpenduduk terbesar keempat dunia. Oke? Berpenduduk terbesar keempat dunia. Dan negara Indonesia dikenal adalah negara paling konsumtif di dunia juga. Dan Indonesia ini adalah negara yang paling sering nongkrong-nongkrong. Betul? Sering bikin acara. Nah, kalau ada negara penduduk terbesar keempat di dunia, konsumtif juga sedikit-sedikit acara, maka sangat cocok dengan bisnis network marketing. Iya. Maka selalu saya menyampaikan bahwa kita ini sementara berdiri atau berada di tengah-tengah pasar. Makanya Bapak Ibu, itu perusahaan network marketing dunia itu dari Amerika, dari Malaysia, dari Cina, mereka masuk ke Indonesia Bapak Ibu. Karena mereka melihat pasar besar. Kita ini adalah pasar Bapak Ibu. Oke ya. Nah, selanjutnya kenapa harus render? Jadi kita tadi sudah sepakat bahwa network marketing itu adalah bisnis luar biasa, baik di Indonesia maupun dunia. Nah, sekarang kita tinggal memilih network marketing mana yang harus kita jalankan. Ya. Dan kenapa harus render? Harus ada alasan yang harus kita sampaikan. Yang pertama Bapak Ibu yang harus saya sampaikan, karena render sudah punya 4 pilar. Ini sangat-sangat penting sebagai fondasi. Artinya ketika kita sudah punya impian,
kita sudah yakin dengan bisnis kita, paling tidaknya harus alasannya tepat. Alasannya adalah 4 pilar. Pilar yang pertama adalah tentunya adalah legalitas. Karena kita tinggal di negara hukum, jangan sampai kita sudah semangat nih menjalankan bisnis, pokoknya sudah dianggap remeh kiri kanan, suatu saat saya akan sukses di bisnis ini. Ternyata kita salah pilih bisnis. Kenapa? Karena tidak lengkap legalitasnya. Dan kabar baiknya Bapak Ibu, kita punya perusahaan sudah punya SUPL, Surat Izin Usaha Penjualan Langsung, yang dikeluarkan oleh Kementerian Perdagangan. Nah, ini sudah ada SUPL-nya. Berdasarkan Undang-Undang Permendek Nomor 70 2019, setiap perusahaan MLM wajib memiliki SUPL, Surat Izin Usaha Penjualan Langsung. Dan alhamdulillah, Renner telah memiliki SUPL yang dikeluarkan oleh Kementerian Perdagangan Republik Indonesia. Jadi kalau ada di luar sana nanti Bapak Ibu masih ngurusi ini masalah legalitas, ngambil alih urusannya pemerintah, ya. Tidak usah pusing ya, sudah ada nih. Jadi tidak usah pusing masalah legalitas, pemerintah sudah ada. Selanjutnya apalagi? Legalitas kedua, terdaftar sebagai anggota APLI, Asosiasi Penjualan Langsung Indonesia, di bawah WFDSA. Dan Renner sudah terdaftar sejak tahun 2018. Kemudian yang terakhir adalah legalitas dari sertifikat syariah dari DSN MUI, bahwa Renner Syariah dalam menjalankan konsep-konsep apalagi proses permuamalahnya sudah sesuai dengan prinsip-prinsip syariah. Karena di luar sana Bapak Ibu banyak sekali orang selalu berkomentar bla 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 bla. Kalau kita ladeni itu semua Bapak Ibu, habisnya dari kita. Betul ya? Habis dari kita. Makanya kemudian perusahaan langsung mengurus saja izinnya langsung dari sertifikat syariahnya langsung ke DSN MUI. Itu pun juga Bapak Ibu masih ada yang tidak percaya. Yang namanya memang orang kalau sudah mindsetnya sudah negatif itu berat Bapak Ibu. Susah ya? Susah. Makanya kita yang sudah di dalam ini Bapak Ibu, jangan sampai mereka mempengaruhi kita. Artinya kita sudah berada di jalur yang benar dan sesuai dengan regulasi pemerintah, sudah sesuai dengan prinsip syariah berdasarkan fakta dari MUI. Mereka datang seorang diri mempengaruhi kita, berarti memang kekuatan kita yang tidak kuat Bapak Ibu. Betul tidak? Harusnya kita yang harus lebih berdiri, lebih kuat untuk mempengaruhi mereka. Kan kita sudah berada di jalur yang tepat. Tepuk tangan untuk kita semua Bapak Ibu. Nah, inilah produknya Bapak Ibu. Pilar yang kedua adalah produk. Jadi yang tadi legalitas, kemudian produk. Ini produknya kita adalah paten gold, paten hijau, paten imun, Fibra, Gold Pro, Revit, dan Face and Body Serum. Nah, saya bicara tentang pangsa pasar dari Fibra. Fibra ini Bapak Ibu, ini adalah minuman serbuk rasa apel. Fungsi utamanya untuk mendetoks, mengeluarkan toksin dari dalam usus kita. Ya, ini fungsi dari Fibra. Pertanyaan saya, adakah orang di sini yang tidak punya usus? Ada kira-kira? Tidak ada ya? Semua punya usus. Berarti pangsa pasarnya luas atau besar sekali? Besar sekali, luas Bapak Ibu. Ini soal pangsa pasar. Yang kedua lagi Bapak Ibu, di Indonesia ini negara juga salah satu negara yang banyak gorengan. Betul? Kemudian wisata kulinernya sedikit-sedikit santan, kare ayam. Betul? Itu semua dapat menimbulkan berbagai macam penyakit. Kenapa? Karena bertumpuk di dalam usus. Makanya kemudian Fibra diluncurkan Bapak Ibu. Ya, ini sesuai dengan tantangan di lapangan bahwa orang Indonesia memang sedikit-sedikit arisan makan, betul? Kunjungan ke rumah tetangga sedikit-sedikit makan. Pergi liburan ke gunung apa lagi? Makan lagi. Ada acara syukuran. Makanya diluncurkan produk Fibra untuk mendetoksifikasi. Bagaimana produk Fibra Bapak Ibu? Luar biasa. Luar biasa. Berarti pangsa pasarnya luar biasa. Nah kemudian Bapak Ibu, produk kita ini sudah mengantongi legalitas yang lengkap dari Badan POM, Halal MUI, ISO, GMP, HA, CCP sebagai kualitas jaminan kualitas dan mutu. Makanya kalau ada orang bilang di luar sana, produknya Pak itu produk abal-abal. Loh, lembaga tertinggi di negara kita yang mengurusi masalah kualitas produk siapa? Ya itu semua Bapak Ibu, betul tidak? Nah kalau itu semua sudah bilang bagus, siapa lagi yang akan kita percaya?
Kan gini, kan begitu ya. Ini demi kekuatan diri kita Bapak Ibu. Karena kita dulu yang harus yakin dengan bisnis kita dulu yang harus yakin dengan produk kita, dan pastinya harus kita konsumsi supaya kita bisa menularkan keyakinan itu kepada orang lain. Jangan sampai kita cerita kepada orang lain, tapi kita sendiri belum pernah mengkonsumsi atau menggunakan. Maka penting kita dulu yang diperbaiki, mindset kita diperbaiki, pola pikir kita diperbaiki berdasarkan dari arahan Renner Academy. Nah, selanjutnya kita lihat potensi pupuk. Lahan sawit 14 juta hektar lebih. Kalau misalkan lahan sawit ini pakai paten gold semua, itu ada transaksi 89,1 triliun potensinya untuk sawit saja. Kemudian lahan sawah itu kurang lebih ada 8 juta hektar. Kalau 8 juta hektar ini satu tahunnya 2 kali musim. Kalau mereka pakai paten gold, itu kebutuhan transaksinya 19,4 triliun potensinya per tahun. Selanjutnya, lahan tambak ada 674.000 hektar. Kalau mereka semua ini tambak ini pakai paten hijau dan paten imun, maka ada potensi 6,5 triliun per tahun. 3 komoditas ini saja digabungkan, sawit, padi, tambak, itu menghasilkan 115 triliun per tahun Bapak. Itu pangsa pasar. Tepuk tangan Bapak. Maka saya teringat kepada sahabat Rasul yang kemudian hijrah ke Madinah. Pada saat dia mau diberikan apa-apa sama sahabatnya, dia bilang, tidak usah kasih saya harta, tidak usah kasih saya kekayaan, cukup tunjukkan saya di mana pasarnya, maka saya akan berdagang di sana. Ada yang kenal siapa beliau? Ada yang kenal? Ada yang tahu? Ya, yang fenomenal kata-katanya, tidak usah kasih saya harta, tidak usah kasih saya kekayaan, cukup tunjukkan saya di mana pasarnya. Maka dia menjadi kemudian sahabat yang kaya raya akibat berdagang. Maka saya selalu menyampaikan kepada teman-teman semua bahwa pasarnya teman-teman sekalian ada di sini. Ini pasar luar biasa. Tepuk tangan Bapak Ibu ya. Dan luar biasanya lagi Bapak Ibu, walaupun pasarnya ada, tapi kalau kita tidak bisa masuk, maka kita hanya jadi penonton. Betul? Tapi luar biasanya Bapak Ibu, saat ini ada perusahaan yang sudah memperlihatkan pasarnya, sekaligus memberikan kita peluangnya untuk ikut ambil bagian, yaitu Renner Syariah. Tepuk tangan untuk Renner Syariah. Ini potensi dari produk kita, pangsa pasarnya sangat luas. Jadi kalau teman-teman punya impian, jangan tanggung-tanggung. Kenapa? Karena memang impian itu harus besar, dan itu juga berdasarkan juga potensi bisnis kita. Jadi terjadi korelasi, terjadi apalagi hubungan yang pas. Jadi jangan takut bermimpi besar. Nah, selanjutnya yang ketiga yang tidak kalah penting adalah sistem bisnis. Nah, ini sistem bisnisnya atau marketing plan. Di sistem bisnis keunggulan marketing plan Renner Syariah itu poin rewardnya akumulasi tanpa batas waktu. Artinya begini Bapak Ibu, saya berdiri di depan Bapak Ibu sebagai peraih KRON, peraih Pajero, bukan karena saya hebat, lagi-lagi bukan karena saya hebat. Ya, teman-teman lebih hebat, cuma saya lebih dulu. Kenapa? Terjebak di sini gara-gara teman tadi masuk lebih dulu komandan saya dibawa tak. Iya. Maka saya berterima kasih kepada beliau. Ya, jadi saya lebih dulu. Namanya akumulasi tanpa batas waktu. Selama teman-teman tidak berhenti akan sampai. Karena akumulasi, tidak ada istilah hilang. Kemudian peringkat tidak ada istilah turun. Namanya kalau peringkat tidak ada istilah turun, naiknya jadi tunggu. Nah kalau ada bisnis naiknya saja, sabar-sabar bagi saja, jalani saja. Betul tidak? Karena kemarin saya di daerah Palu Bapak Ibu, waktu konsultasi juga ada di terus saya banyak keluhannya. Pak, banyak sekali masalahnya. Ditolak lah, begitu yang banyak sekali. Saya tanya, waktu saya datang kemarin di sini peringkat Anda apa? Dia bilang saya baru join Pak. Sekarang apa? Emerald. Anda terfokus ke masalah, Anda tidak sadar sudah emerald. Betul tidak? Masalah itu Bapak Ibu tidak bisa kita hindari. Masalah itu tidak bisa dihilangkan. Justru kalau Anda menghilangkan masalah, peluangnya hilang. Jadi Anda tidak usah fokus ke masalah, karena masalahnya begitu-begitu saja, tapi peringkat naik terus. Betul tidak? Apa masalahnya di bisnis ini? Pasti penolakan, betul?
yang diundang 10, yang datang 2. Betul? Itu masalahnya. Betul tidak? Tapi peringkatnya terus tidak naik. Artinya masalahnya sama. Ya, betul tidak? Masalahnya sama, tantangannya sama, tapi peringkat dan penghasilan berbeda. Ini yang keren. Kalau kita orang sama Bapak Ibu, masalahnya bertambah besar kalau kita mau dapat untung besar. Kalau kita sudah buka usaha saat sini, sudah jalan, ada masalahnya. Buka lagi usaha di sini, ada penghasilan, ada masalahnya. Buka lagi usaha di sini, ada masalah. 3 ini berkumpul, ini masalah. Tapi kalau di lender Bapak Ibu, itu terus masalahnya berulang-ulang. Tapi bonusnya, peringkatnya naik terus. Kan begitu. Pada akhirnya nanti kalau Anda sudah punya leader-leader, tidak terlalu banyak masalahnya. Betul tidak nih? Betul. Jadi tepuk tangan untuk Bapak Ibu semua. Kemudian double pasangan level, pasangan TikTok, double reward berulang dan reward prestasi. Gimana rasanya reward berulang Bapak Ibu? Mantap. Mana Pak Awan? Luar biasa reward berulang Bapak Ibu. Dan itu berulang-ulang. Artinya begini, kalau Bapak Ibu sudah bisa dapatkan 1 kali, Anda tinggal melakukan cara yang sama untuk dapat 2 kali. Kalau Anda sudah dapat 2 kali, Anda tinggal melakukan cara yang sama untuk mendapatkan 3 kali. Dan lakukan saja Bapak Ibu, maka bisa berpenghasilan 100 juta per bulan. Luar biasa. Ini fakta Bapak Ibu, fakta ya. Kemudian semua ini mendapatkan bonus besar, baik pemula, leader, dan top leader. Dan yang terakhir adalah ini Bapak Ibu, sekolah bisnis. Sekolah bisnis trainer akademi yang akan memberikan kita strategi bisnis, mentori langkah kerja, menyediakan alat bantu bisnis, menjadikan pelatihan dan menjadikan komunitas positif. Mengapa Bapak Ibu ini sangat penting? Karena yang bergabung di bisnis network marketing ini berbagai latar belakang. Ada yang masih muda, ada yang dulu masih muda. Yang penting ada mudanya. Ya. Ada kawan. Ada mungkin berpendidikan tinggi, ada belum sempat mengejar pendidikan, macam-macam latar belakang. Nah, bayangkan kalau macam-macam latar belakang ini Bapak Ibu berkumpul mengerjakan suatu bisnis dan tidak ada SOP-nya, apa yang terjadi? Susah Bapak Ibu. Makanya di buku Bisnis Abad 21 karangan Robert T. Kiyosaki mengatakan, jika Anda ingin bergabung di bisnis network marketing, jangan hanya lihat bonusnya, walaupun bonus itu penting. Jangan hanya lihat legalitasnya, walaupun legalitasnya penting. Dan jangan hanya lihat produknya, walaupun produknya penting. Yang harus Anda perhatikan adalah sekolah bisnisnya. Karena sekolah bisnis inilah nanti yang akan membantu kita mengembangkan diri dan juga membangun tim kita. Karena saya pernah ketemu sama teman di MLM juga, di bisnis yang lain, dia mengatakan begini, Pak, bisnis MLM itu Pak susah karena kita harus kerja bla bla bla. Saya bilang begitu, memang kalau kerja ke MLM tidak ada sistemnya, bergantung sama kita. Tapi kalau semua bergantung kepada sistem, maka kan bisa semua. Inilah pentingnya menjalankan bisnis yang ada sekolah bisnisnya. Jangan biarkan mitra Anda bergantung kepada diri Anda, karena diri Anda cuma satu dan waktunya cuma 24 jam. Betul. Apalagi kalau ada Tommy Ananta, ada Tommy Suamita diurusin. Tidak bisa Bapak Ibu, maka harus digantungkan kepada sistem. Dan luar biasa Bapak Ibu, sistem kita sudah ada, yaitu Render Academy komplit semua Bapak Ibu. Maka selalu saya sampaikan kepada teman-teman yang lain, ini Render hadir memberikan produk berkualitas dengan legalitas yang lengkap, juga peluang usahanya, plus diajarkan bagaimana cara untuk sukses. Maka kalau Anda tidak bisa sukses di Render Bapak Ibu, tidak tahu ini lagi ya, karena sudah komplit semua nih. Betul tidak nih? Oke ya. Ini 4 alasan mengapa kita harus memilih Render. Yang pertama legalitas, yang kedua produk, yang ketiga marketing plan, sistem bisnis. Tidak perlu kita pusingi lagi, tidak usah pusingi listrik, tidak usah pusingi air, tidak perlu pusingi karyawan, biarkan perusahaan yang pusing. Kita pusing omset saja. Iya. Memangnya gampang bikin perusahaan, Bapak Ibu, berat. Siapa yang pernah buka usaha bakso? Usaha bakso saja deh. Berat tidak? Berat Bapak Ibu. Belum beli bahan bakunya, belum lagi lepas masa habis gas, belum lagi kalau tidak laku, banyak semua dipikir dan kalau di Render tidak dipikir, tidak usah bisik produk. Kalau ada beli tinggal kirimkan ke produk, kirim selesai. Terjadi transaksi besok masuk bonus. Iya, gas ya.
Dan semakin berjalan, poin naik, besok-besok dapat lagi mobil. Bagaimana Pak Ali? Iya. Besok-besok dapat lagi Pajero. Kan begitu. Betul. Masalahnya sama, tantangannya sama, tapi yang kita rasakan bonusnya peringkatnya berbeda. Inilah network marketing. Nah, selanjutnya profesional. Ini penting Bapak Ibu. Saya ingin sampaikan karena boleh saya cerita lagi Bapak Ibu? Nah, dulu Bapak Ibu saya bekerja di Pomala ikut orang. Kemudian ada pengumuman bahwa ada pendaftaran ikatan dinas. Kemudian saya coba-coba ikut, alhamdulillah lulus kuliah di Makassar. Jadi saya kuliah di Makassar kurang lebih hampir 4 tahun itu Bapak Ibu, itu biaya pemerintah dari ujung kaki sampai ujung rambut ditanggung semua. S1-nya. Ya. Kemudian Bapak Ibu itu pun dikasih uang makan. Bukan lagi uang makan Bapak Ibu, dimasakkan. Karena saya tinggal di asrama makan kurang lebih 3 tahun. Pagi sarapan, siang makan, malam makan malam. Pokoknya dari ujung kaki sampai ujung rambut ditanggung, makan pun ditanggung, dikasih lagi uang saku. Itu kurang lebih hampir 3 tahun. Kemudian kita disuruh belajar di situ. Belum selesai di situ Bapak Ibu, alhamdulillah selesai S1. Kemudian setelah selesai S1, kemudian saya lanjut lagi kuliah profesi. Ada guru di sini? Ada? Alhamdulillah Bapak Ibu, saya juga sudah profesi guru, profesional yang enggak profesional. Dan itu bukan portofolio yang kumpul berkas-berkas. Saya kuliah selama 1 tahun untuk mendapatkan profesi guru. Makanya titel saya itu Maman Bakri SPD _GR. Ya. Kemudian Bapak Ibu, alhamdulillah setelah kemudian saya daftar, kemudian waktu itu kumpul-kumpul sama teman-teman pada sibuk ngurus berkas. Bilang, berkas apa diurus? Berkas pendaftaran CPNS. Oke deh, kalau gitu saya ikut-ikut deh. Akhirnya saya itu waktu mendaftar 25 orang. 25 orang rating saya daftar PNS di Makassar, 24 lulus, 1 tidak lulus. Jadi 24-nya pada lulus semua. Alhamdulillah. Namanya masih anak muda Bapak Ibu, lulus terangkat jadi PNS itu beli motor. Nggak bisa beli motor, dekan SK. Sesudah boleh dekan SK Bapak Ibu. Iya, boleh dekan SK. Belum pilih selesai Bapak Ibu dikasih sekolah lagi. Baru saya lihat pengalaman, lihat senior-senior saya, ada sampai pensiun seperti itu, tidak cocok begini. Ada yang salah Bapak Ibu. Nah Bapak Ibu, yang ingin saya cerita di sini Bapak Ibu, bukan saya ingin menyombongkan diri. Saya ingin menyampaikan bahwa saya alhamdulillah itu kuliah kurang lebih hampir 4 tahun. PK 3,75 itu biaya asrama semua ditanggung, sampai kemudian saya sertifikasi semua ditanggung. Itu pun saya harus ikut pelatihan sampai sekarang. Artinya apa Bapak Ibu? Walaupun sudah profesional, ternyata masih harus training juga, ikut pelatihan lagi, workshop. Betul? Betul Bapak Ibu. Padahal kan kalau kita pikir-pikir tidak perlu lagi ikut training atau workshop, kan sudah kuliah 4 tahun. Sudah juga apalagi kuliah sertifikasi 1 tahun. Pokoknya sudah profesional lah, logikanya begitu. Tapi harus juga training, harus juga belajar untuk dapatkan sertifikasi. Nah kalau di sini Bapak Ibu, berapa potensi penghasilannya? Luar biasa tidak? Luar biasa. Maka kita harus juga profesional, karena semua profesi itu untuk mendapatkan hasil yang maksimal harus profesional. Oke, profesi apapun harus dikerjakan secara profesional. Nah, orang tuaku yang petani, itu pun harus profesional. Setelah ditanam harus dirawat. Jangan sampai tanam di padi baru ditinggal kira-kira bisa panen maksimal. Tidak. Ya. Nah di sini saya perlihatkan beberapa jenis profesi, ada guru, dosen, pengacara, dokter, perawat dan seterusnya. Ini semua adalah jenis-jenis profesi. Ya, security, sekretaris, wartawan, konsultan, bidan, ASN, petani, jurnalis, tukang tambal ban, tukang parkir, tukang cukur, tukang jahit. Yang penting tidak tukang gosip. Ya. Di sini juga ada MLM. Jadi MLM juga itu adalah profesi, Bapak Ibu. Kenapa orang di luar sana banyak kemudian yang gagal? Karena lagi-lagi dia tidak kerjakan secara profesional, dia tidak kerjakan secara serius. Walaupun itu sudah di atas meja itu kue lesat, tapi kalau kita tidak mengambilnya dengan maksimal, tidak bisa juga Bapak Ibu. Kita juga. Karena yang bisa merubah hidup kita ya diri kita, wasilah dari render syari. Render syari ini adalah jembatan, tapi
fokusnya adalah di diri kita. Oke, siap jadi profesional? Siap. Siap? Itu Bapak Ibu, tahu Ronaldo? Tahu Ronaldo? Itu profesional sekali Bapak Ibu. Tapi walaupun dia profesional, dia tetap latihan terus. Betul? Tapi seprofesionalnya Ronaldo, kalau tendang bola itu sering meleset juga ya? Sering meleset juga ternyata. Betul tidak? Orang profesional sekalipun, walaupun dia profesional bermain bola, itu kadang juga kalah, kadang juga meleset tendangannya. Apalagi kita yang tidak profesional, yang jelasnya lakukan saja. Dan luar biasanya Bapak Ibu, kita belum profesional sekali, tapi sudah dapat bonus tidak? Tanya serius nih. Bapak Ibu apakah sudah mengerjakan bisnis ini secara profesional? Belum. Bonusnya dapat tidak? Rewardnya dapat tidak? Artinya apa? Kita belum profesional sekali di bisnis ini, tapi sudah ada hasil. Betul. Iya. Dan Renner ingin Anda menikmati bonus yang lebih besar, makanya diarahkan menjadi profesional. Dan ketika kita ingin menjadi profesional Bapak Ibu, kita tidak perlu cari guru lain. Betul. Kita tidak perlu kuliah ke luar negeri. Kita tidak perlu bayar mentor. Betul tidak? Betul. Tidak perlu Bapak Ibu, cukup Bapak Ibu sering hadir ke pertemuan. Dan langkah kerjanya sudah disiapkan. Kalau mau jadi profesional ini loh caranya. Enak tidak? Enak, karena ada nih. Jadi kita mentok di sini Bapak Ibu. Betul. Bukan kita saja, saya juga termasuk kayak kita toh. Iya, kita mentok kenapa? Karena lengkap semua nih. Apa lagi dibutuhkan? Mau bicara presentasi ada, mau alat bantu ada, mau bonus 10 juta disiapkan, mau 100 juta ada. Betul. Oke, nah inilah Bapak Ibu, kalau untuk menjadi profesional di Renner Bapak Ibu, bagaimana cara profesionalnya ini Bapak Ibu? Untuk profesional 157, ingat baik-baik. 157. Yang satunya itu adalah Bapak Ibu impian dan sikap positif. Ini penting. Ya, impian dan sikap positif. Bapak Ibu itu harus mulai sekarang harus punya impian dan bersikap positif. Mengapa ini penting? Karena bisnis ini tidak ada bos. Pak Awaludin itu bukan bos tak? Ya. Betul. Mitra Ji. Pak Nasir juga bukan bos tak? Betul? Betul. Tidak ada bos tak di sini. Maka kita harus punya impian. Impian itulah bos kita. Kita harus punya impian. Yang selama ini tidak pernah mungkin belum ada impiannya, miliki dulu impian. Itu penting Bapak Ibu ya. Karena kan susah kalau kita mau berangkat ke suatu tempat menuju tujuannya belum ada. Betul. Libu-libu. Iya. Tepuk tangan untuk ibu dulu ya. Kita mau berangkat ke suatu tempat dan tempatnya kita belum tentukan apa yang terjadi. Tidak sampai-sampai Bapak Ibu. Maka tentukan dulu impiannya apa. Kemudian bersikap positif. Kenapa kita harus bersikap positif Bapak Ibu? Karena kalau Bapak Ibu tidak bersikap positif, saya garansi tidak bisa lama di bisnis seperti ini. Kenapa? Karena bisnis ini orang yang masuk itu berbagai latar belakang. Mitra kita juga berbagai latar belakang. Apa juga kita begitu. Namanya berbagai latar belakang itu biasanya suka-sukanya juga. Sebenarnya bukan suka-sukanya begitu, memang karakternya. Maka kita harus saling memahami di bisnis ini. Maka kita harus berpikir positif. Kalau tidak berhenti Bapak Ibu. Betul. Berhenti mah ngapa itu mitra aku aja 2 kali itu pertemuan tidak mau datang itu sudah deh. Berhenti. Siapa yang rugi? Kita sendiri. Siap punya impian? Siap. Siap berpikir positif? Siap. Selesai. Pulang. Oke, yang kedua Bapak Ibu ya. Ini tadi kan butuh impian karena modal kecil dan tidak ada bos. Kemudian tadi yang pertama satunya itu adalah impian dan sikap positif. Kemudian yang 5-nya adalah 5 langkah kerja. Yang pertama adalah daftar nama, kedua buat janji ketika presentasi, keempat bola memasukkan orang ke sistem. Yang pertama daftar nama. Ada orang Bapak Ibu semangat sekali. Pak ini vendor Pak bagus sekali, kemarin ada dapat bonus, semangat sekali. Lalu semangat untuk apa? Mau pergi presentasi? Siapa mau presentasi? Ini Pak siapa dia? Bisa Bapak. Betul tidak? Kita lagi semangat terbakar semangatnya, pas mau pergi presentasi
tidak tahu siapa mau dipresentasi. Itulah pentingnya daftar nama. Dan membuat daftar nama tidak usah pilih-pilih Bapak Ibu ya. Jadi daftar nama, buat janji, presentasi, pulang dan memasukkan ke sistem ini kita bahas sebentar. Yang pertama daftar nama. Cara membuat daftar nama ditulis, jangan pilih-pilih. Ditulis, jangan pilih-pilih. Ternyata kalau mungkin profesional director gampang nih, karena bukan 3 kali 4 kali 3 bagi 2, bukan itu ini. Betul tidak? Betul. Kalau di sekolah kita mau jadi profesional banyak sekali soal-soal dicarikan soal-soal tersulit. Betul tidak? Iya, daftar PPG dicarikan soal-soal tertulis, apa tersulit. Siapa yang bisa pecahkan baru bisa masuk PPG. PPG pun dikasih lagi soal-soal tersulit supaya bisa makin profesional. Susahnya. Begitupun di dokter, saya pikir semua profesi seperti itu. Nah di sini Bapak Ibu, menulis daftar nama gampang atau gampang sekali? Gampang sekali. Tinggal tulis. Ditulis jangan pilih-pilih. Si Bajo, ayo gak usah lihat jenggotnya itu tidak cocok. Dia menilai orang jenggotnya. Why start? Ya, pokoknya tulis saja Bapak Ibu ya. Kemudian praktek membuat daftar nama dalam 1 menit. Berapa nama dan coba deh, saya kasih waktu 1 menit. Silahkan tulis nama teman-teman Anda. Ya, kita kerjasama dulu. Dalam 1 menit, berapa teman dan tetangga saudara kenalan yang bisa Anda tulis? Silahkan ditulisnya, saya lihat jam dulu. Sekaligus juga saya minum Bapak Ibu ya. Di WA kirimkan Kak, coba kirim ke saya nama ya, terus pokoknya 1 menit berapa nama kita tulis catat semua yang nama kita kenal. Angkat tangan yang sudah ya. Belum. Kalau sudah dikumpul. Besok kita ujian. Kalau di sekolah begitu, jangan nyontek. Iya Pak. 1 menit. Tidak usah nyontek Bapak Ibu ya, karena tidak tahu teman-teman itu. Jadi tulis nama aku Bapak Ibu ya. Teman SD tak boleh. Dibilang Pak Mas Suri biasa bilang kalau ada mantan pacar tak 5 tulis semua ini. Itu Pak Mas Suri. Tetangga tak tulis di Bapak Ibu. Hitungan ke-10 dikumpul. Di sekolah segitu ke tepuk tangan gimana mau konsentrasi menulis. 5 menit kumpul aja Pak. Paling kemarin teman keluar main nih deh, keluar main orang makan makan belum pikir selesai kita. Konsentrasi ya. Di pengalaman di sekolah. Udah ya, aman? Oke, cukup. Siapa yang menulis 10 nama? Angkat tangan. Luar biasa. Siapa menulis di atasnya 10? Luar biasa. Siapa yang menulis ada sekitar 30? Ada? 30 nama? Ya. Nah ini saja Bapak Ibu, kalau dikasih waktu seperti ini sudah ada yang menulis sampai 20 nama, betul? Betul. Bagaimana kalau dikasih waktu 1 jam? 1 hari? Atau misalkan dulu ditulis lagi terus bertambah terus daftar nama. Nah ini Bapak Ibu, dalam 30 menit Anda bisa menulis sampai 50 nama. Bila masing-masing nama menulis 50 lagi, maka potensi daftar nama Anda adalah 50 plus 50 kali 50 sama dengan 200, 2.550 nama Bapak Ibu. Bayangkan. Ya. Inilah kekuatan daftar
daftar nama. Jadi kalau Bapak Ibu punya impian di bisnis ini, oke, top itu, pelihara itu. Lalu langkah kerjanya bagaimana? Anda tidak perlu pusingkan itu impian karena Pajero nya siapkan bagi Pak Nasir. Sama-sama kita komplain ke Pak Nasir kalau kamu Pajero tidak ada kasih. Betul kan Bapak Ibu? Ya. Tidak usah pikirkan itu apa lagi Ruby. Tidak usah pikirkan itu ada nih Bapak Ibu. Kalau tercapai poin tak kasih ki, kalau tidak kasih sama-sama kita. Tidak usah pikirkan itu. Yang harus Anda pikirkan adalah bagaimana Anda melakukan ini. Karena ini sebabnya. Mobil itu akibat. Bonus itu akibat. Pajero itu akibat. Reward berulang itu akibat. Sebabnya di mana? Ini sebabnya. Maka fokus saja di sebabnya Bapak Ibu. Kadang kita terlalu fokus apa tidak apa nih. Betul tidak? Betul. Setiap hari kita lihat, kurang 3 pulang. Tidak usah lihat itu. Fokus saja di sini. Kali ini adalah sebabnya. Oke? Betul. Bayangkan banyaknya daftar nama Bapak Ibu ya. Nah, untuk bagaimana cara mengisi daftar nama, Bapak Ibu cukup belanja buku daftar nama di kantor. Murah nih Bapak Ibu. Murah sekali. Nah itu. Siapa yang sudah punya buku daftar nama? Oke, tepuk tangan yang sudah punya ya. Pertanyaan selanjutnya, siapa yang sudah mengisi? Penting ya. Oke. Bapak Ibu bisa dengarkan program edukasi bagian daftar nama. Kemudian buat janji. Nah, pada saat buat janji fokusnya adalah buat janji. Jangan presentasi. Buat janji saja. Bapak Ibu, dalam ilmu marketing itu Bapak Ibu adalah penasaran itu adalah jalan closing. Ketiga, penasaran adalah jalan closing. Buat dia sepenasaran mungkin. Dan hebatnya orang Indonesia Bapak Ibu itu memang tingkat penasarannya tinggi sekali. Tingkat keponya juga tinggi sekali. Makanya cocok sekali kita kasih penasaran mereka. Tapi kita jangan terpancing. Betul tidak? Makanya jangan terpancing Bapak Ibu. Buat mereka penasaran. Karena memang orang Indonesia tingkat penasarannya tinggi, keponya tinggi. Contoh misalkan ada situ baru ditulis jangan melihat ke sini. Pergi dan lihatin. Betul? Dia bilang Pak Agus itu mentor saya, dia bilang kalau masuk di bandara, kalau masuk WC berdampingan WC, ada tiba-tiba bunyi dalam WC, dan tunggu ya orang siapa yang betul. Apa ya? Lantaran kepo itu penasarannya Bapak Ibu. Oh ini tuh tadi yang di dalam WC bunyi. Urusannya ya. Oke ya. Jadi fungsi buat janji adalah bukan presentasinya minta janji bertemu ya. Ini nanti Bapak Ibu bisa lebih lebih mendalami di program edukasi. Siapa yang sudah berlangganan program edukasi? Oke, tepuk tangan untuk Bapak Ibu semua ya. Yang belum segera berlangganan program edukasi. 1 juta nih Bapak Ibu berlangsung tahun. Ya. 1 juta. Selanjutnya presentasi. Nah ini presentasinya Bapak Ibu ya, memberikan informasi pertanian, kesehatan dan kesejahteraan. Jadi 3, pertanian, kesehatan dan kesejahteraan. Dan dari daftar namanya juga Bapak Ibu lihat orangnya. Jangan sampai dia petani Bapak Ibu kita kasih produk kesehatan terus. Lihat juga. Atau misalkan dia sudah suka produk kesehatan, ya sudah produk kesehatan saja. Karena ada mitra saya Bapak Ibu jaringan saya juga di daerah, bukan jaringan saya, jaringannya teman, tidak saya tahu. Dia awal kenal render dari Rapid. Bagaimana Pak Edi? Mana Pak Edi? Jaringan sana ya, dia kenal render dari Rapid. Jadi dia belanja 7 juta Rapid semua. Betul ini Bapak Ibu, dikasih yang pokoknya kita mau Rapid saja. Iya. Ada juga yang Vibra. Pokoknya ini Pak, pokoknya bagusnya nih, pokoknya Vibra saja. Karena kita tidak mengikuti mau kita, tapi mengikuti maunya konsumen. Kita ini parah karena kita yang mau sendiri konsumen. Jangan ya, ikuti maunya konsumen. Ini ya. Kemudian persiapan home meeting, pakai rapi, siapkan alamat. Ini home meeting Bapak Ibu. Saya lihat luar biasanya paling kesini. Siapa dari paling kesini sini? Tepuk tangan untuk Bapak Ibu semua. Itu luar biasa. Kenapa? Karena home meetingnya rutin, pertemuannya rutin, ya. Ini home meeting. Jadi ini tidak saya bahas lebih panjang, teman-teman bisa dengarkan juga program edukasi.
Nah ini ada catatan sedikit, tepat waktu, keterlambatan maksimal 15 menit, perkenalkan, identifikasi presenter di awal, tunjukkan sikap respek pada pembicara. Nah ini yang saya bahas sedikit Bapak Ibu ya. Edifikasi. Bapak Ibu yang ketika ingin didampingi pastikan melakukan edifikasi. Cerita hal positif tentang upline Anda. Jangan pada saat upline Anda kemudian di depan Anda baru cerita. Contoh misalkan saya dampingi mitra, katakanlah si A. Kemudian si A bertemu dengan calon prospeknya. Saya duduk di situ. Saya sudah duduk di situ baru cerita si A. Pak, ini upline saya namanya Pak Maman. Ini PNS mendapat Pajero Pak. Saya pasti malu-malu Bapak Ibu. Andai kata ada jalan kecil itu kabur. Ini sering kejadian. Ya. Nah, lakukan edifikasi Bapak Ibu. Saya pernah pengalaman di kantor. Ini upline-nya, mitranya minta pendampingan, prospek. Pada saat dia pendampingan seperti itu Bapak Ibu, dia tidak pernah lakukan edifikasi dulu. Tidak lakukan edifikasi sama upline. Akhirnya upline-nya cerita menjelaskan kepada calon mitranya, ini si undangannya ini biasa-biasa saja. Kenapa? Karena dia tidak tahu siapa yang cerita. Betul tidak? Biasa-biasa, santai-santai. Makanya itu si upline ini keluar sebentar. Setelah dia keluar, ini yang dondennya ini mulai cerita kepada calon prospek, Pak, tahu tidak tadi Pak itu pernah di mobil loh. Dia begitu-begitu sampai tapi tidak lama dapat Pajero. Dia edifikasi baik-baik. Setelah dia masuk kembali, ini si Bapak mendengar tidak? Mulai mendengar dan ini fakta, dia closing hari itu Bapak Ibu. Itu pentingnya edifikasi. Hal sederhana tapi Bapak Ibu tapi sangat vital terhadap bisnis Anda. Kita kadang menyepelekan. Ya kalau itu upline itu kecil ji. Jangan ya kecilnya Bapak Ibu. Itu upline bukan biasa-biasa jika tetangga aku biasa suruhan. Jangan Bapak Ibu, ini kepentingan bisnis Anda. Lakukan edifikasi. Jangan mentang-mentang dia mungkin lebih muda kah, atau tetangga atau lebih kecil, Anda mungkin lebih ganteng misalkan. Edifikasi. Lakukan itu Bapak Ibu. Bisa? Bisa. Saya justru Bapak Ibu kalau ada mitra yang undang atau mau didampingi, dia tidak melakukan edifikasi kayak malas kan masuk Bapak Ibu. Kenapa? Apapun saya cerita susah masuknya dan dia tidak buka pintu dulu. Betul. Iya, betul. Tepuk tangan dulu Bapak Ibu ya. Jadi bernyanyi itu adalah seni. Saya ulangi, bernyanyi itu adalah seni. Menari juga adalah seni. MLM itu adalah seni Bapak Ibu. Kalau Anda melakukan bisnis MLM ini sesuai dengan SOP dari Render Academy, Anda akan menikmati Bapak Ibu. Seni bermain network marketing. Bisa? Siap? Nah, presentasi adalah jantung. Presentasi adalah jantung. Pekerjaan utama kita di sini adalah presentasi. Jadi presentasi saja. Pak, saya tidak tahu Pak presentasi, cerita saja aku bisa kita cerita. Saya cuma bisa cerita produk Pak, produk mau saya cerita. Karena orang bergabung itu Bapak Ibu ini dengar baik-baik. Orang bergabung itu bukan karena kita hebat menjelaskan. Karena banyak sekali mitra, calon mitra, apalagi mitra ini tidak mau presentasi. Dia bilang Pak saya presentasi Pak karena malu-malu Pak, belum itu tahu kita. Kapan bisanya? Justru upline Anda itu Bapak Ibu, upline Anda itu mau sekali Anda cepat bisa presentasi. Karena saya belum pernah melihat ada leader besar itu Bapak Ibu yang tidak cepat mandiri. Dia harus cepat mandiri. Siap mandiri? Siap. Pokoknya ini yang ikut RPT kali ini sudah tidak ada yang didampingi lagi. Betul. Siap? Harus mandiri Pak. Dan Anda harus punya mindset pandangan bahwa orang bergabung itu karena memang dia mau. Saya ulangi. Orang bergabung itu karena memang dia mau, bukan karena kita hebat menjelaskan. Karena siapapun yang menjelaskan Bapak Ibu, kalau dia tidak mau masuk, dia tidak mau Bapak Ibu. Tapi kalau mau memang nih Bapak Ibu, pasti bilang Render, Render berapa pendaftarnya? Karena sudah mau. Maka bisnis ini Bapak Ibu gampang sekali kalau kita tahu rumusnya. Apa rumusnya? Kita mencari orang yang mau. Banyak orang repot, nah susah dirinya. Sudah tahu orang tidak mau, lepas sakit. Cari penyakit, tidak. Akhirnya cerita kepada orang, Pak, ini saya tidak cocok ini bisnis. Kenapa? Saya kesana Pak, tertolak, kesana tertolak. Kami orang tidak mau, pas tertolak. Betul tidak? Betul. Jadi kita harus bermain logika.
Logika. Kalau dia mau, pasti daftar. Siapa yang pernah daftar? Siapa di sini kira-kira yang tidak di prospek panjang kali lebar langsung daftar? Ada? Itu karena dia mau, Bapak Ibu. Orang yang begitu dicari. Tapi kan kita tidak tahu. Jadi prospek saja semua. Berarti kalau ditolak tidak ada lagi yang baper. Bisa? Ilmunya begitu tadi. Tidak semua orang mau. Tapi kita mencari orang yang mau. Kalau dapat bagi orang yang mau, Bapak Ibu, enak sekali. Ya, tidak panjang prosesnya. Jadi semua harus presentasi dan tidak usah pusing orang gabung, tidak gabung, orang gabung. Pokoknya masa bodoh. Pokoknya jalan saja. Kan peringkat naik terus. Yang jelasnya tahun depan bukan ada mobil. Amin. Selanjutnya follow up, tindak lanjut. Nah ini presentasi adalah menanam, follow up adalah menuai. Follow up ini diadakan segera setelah presentasi atau maksimal 2 hari setelah presentasi, promosi, pertemuan. Jika menolak, lakukan pendekatan produk dan minta referensi. Selengkapnya nanti teman-teman bisa mendengarkan program yang dibahas jam sekarang. Oke, saya setengah jam ya. Jadi biasa kalau saya cerita pokoknya biasa saya lupa waktu, ya. Nah, ini manajemen pelanggan Bapak Ibu ya. Miliki 5-10 pelanggan dari kenalan Anda atau saudara, tetangga, teman. Hubungi mereka tiap bulan minimal 1 kali. Beri informasi kesaksian, tawarkan produk trader. Melayani 5-10 tiap bulan. Kemudian kita bisa RO setiap bulan. Ini penting Bapak Ibu, melayani 5-10 pelanggan. Karena di Render ini kan setiap ada acara dapat produk ya. Jadi Bapak Ibu, proses ini memang tidak enak. Proses untuk sukses itu memang tidak enak. Tapi kalau sukses enak sekali. Betul tidak? Tapi setidak enak-enaknya proses di Render Bapak Ibu, lebih tidak enak proses di luar sana. Itu sudah dipahami. Betul tidak? Dan yang kedua Bapak Ibu, hasilnya jauh Bapak Ibu. Makanya harus kita pakai logika di sini, tidak boleh pakai perasaan. Kalau kemarin Pak Awal pakai emosi perasaan, betul? Itu memang harus Bapak Ibu, karena kita pakai apa lagi? Ya, mengajak mereka untuk bergabung. Tapi dalam prosesnya Bapak Ibu jangan pakai perasaan, pakai logika. Karena kalau Anda pakai perasaan, saya garansi berhenti. Kita harus pakai logika bahwa yang namanya proses memang tidak ada yang enak. Tidak yang enak yang namanya proses. Memangnya saya suka prosesnya Bapak Ibu? Tidak. Sama sekali saya tidak suka prosesnya. Memang saya suka ditolak? Tidak suka saya ditolak Bapak Ibu. Memangnya saya suka dianggap remeh? Tidak enak Bapak Ibu. Saya tidak suka dianggap remeh. Guru pergi presentasi tidak enak itu dicaci maki Bapak Ibu. Tidak enak dipandang remeh sama keluarga. Tidak enak dipandang remeh teman-teman sama teman sejawat. Tapi apa Bapak Ibu? Saya punya utang yang harus dibayar. Lebih tidak enak lagi kita orang penagih-penagih datang. Lebih tidak enak lagi orang tua minta uang kita tidak bisa kasih. Lebih tidak enak lagi anak kita minta uang tidak bisa kita kasih. Itu baru tidak enak di situ Bapak Ibu. Makanya, kenapa pakai emosi? Tepuk tangan dulu Bapak Ibu. Oke, nah memasukkan ke sistem Bapak Ibu ini penting ya. Banyak orang setelah closing lupa melakukan ini. Ya, ini sangat-sangat penting. Kenapa? Ketika Anda tidak pernah memasukkan orang ke sistem, maka Anda tidak pernah memasukkan orang sekolah. Ketika Anda tidak pernah menyekolahkan mitra Anda, maka dia tidak akan pernah bisa cepat mandiri. Betul. Paham ya? Maka memang Bapak Ibu, pada saat kita presentasi closing itu enak dirasa. Kenapa enak dirasa? Karena langsung kita ke bonus. Betul ya? Tapi kalau kita membina mitra untuk masuk ke sistem, memang cenderung kayaknya kita tidak berbonus apa-apa. Betul? Kayak capek, tapi ketika dia sudah masuk ke sistem, semangat, disitulah buahnya baru manis. Betul. Bedakan Bapak Ibu, bedakan dalam konsep, minta maaf sebelumnya, ini konsep berburu. Bedakan berburu, bedakan beternak. Oke? Ini konsep dalam hal di luar ya, tapi itu bisa kita ambil hikmahnya. Berburu Bapak Ibu memang enak. Kenapa? Karena saat kita berburu, kita bisa langsung dapat buruan, betul? Tapi proses berternak itu butuh waktu. Siap? Dan proses beternak itu sesungguhnya Bapak Ibu dalam memasukkan ke sistem. Mungkin memang butuh waktu, kita belum berbonus, tapi ketika dia sudah produktif, sudah jadi leader, panen Bapak Ibu. Siap? Banyak orang
Urusannya berburu, lupa bagaimana beternak, lupa bagaimana kemudian memasukkan orang ke sistem, lupa bagaimana mengembangkan mitranya, masukkan ke sistem. Nah, bagaimana caranya? Diajarkan lagi oleh Renner Academy. Caranya bagaimana? Caranya yang pertama apa? Startup. Nah, ini mulai orang baru lakukan startup ya. Nah, time limitnya startup itu adalah 1 minggu. Apa time limit new member? 3 hari di startup, 1 minggu bisa sponsori 2 orang. Kalau mitra Anda 1 minggu sponsori 2 orang dalam 1 minggu, semangat tidak? Semangat, pasti. Maka ketika Anda closing 1 mitra, fokus bagaimana dia bisa closing 2 orang. Bantu ya supaya dia semangat. Selanjutnya 4 langkah startup Bapak Ibu. Bangun impian, gali daftar nama, janji presentasi, membuat janji board of tree, promosikan program edukasi, buku dan pertemuan. Oke, ini 4 langkah startup. Teman-teman bisa dengarkan program edukasi. Gunakan forum startup ini. Anda ingin menggunakan cara sendiri atau cara Renner Academy yang sudah terbukti. Nah, ini saya simpulkan saja Bapak Ibu. Banyak orang di luar sana menjalankan ini bisnis, dia pikir orang yang bergabung mau aktif semua. Banyak juga orang berpikir bahwa yang mau aktif itu mau semua ikut sistem. Tidak Bapak Ibu. Tidak semua orang yang bergabung mau langsung aktif. Tanyakan dulu. Dan tidak semua yang aktif mau pakai caranya atau cara Renner Academy. Jadi kita harus buat kesepakatan. Banyak orang lepas-lepas jangan mungkin bisnisnya dia tidak cocok. Mana dia mau bisnisnya? Betul tidak? Betul. Jadi kita harus sepakat, tidak boleh jadi paranormal menjalankan bisnis. Contoh, kalau Anda closing, tanyakan, Anda sudah bergabung, mau sebagai pebisnis, tanyakan komitmen. Kalau Anda semua pebisnis, ada caranya Renner Academy. Kalau Anda mau ikut di Renner Academy, saya bantu caranya. Jangan sampai kita yang mau bantu, kalau dia tidak mau dibantu. Betul Bapak Ibu, tapi yang salah kita. Kenapa salah? Karena kita tidak tanyakan. Betul tidak? Kita tidak tanya apa maunya. Jadi mulai sekarang tanyakan maunya mitra, tanya minta closing, mau sebagai pebisnis atau memakai saja. Kalau dia semua pemakai, apa yang kita mau pakai? Supaya kita tidak habis tenaga juga. Kalau kita ngurusi orang yang tidak mau diurusi, berat. Betul ya? Betul. Maka jalankan ini bisnis pakai logika dan happy. Siap? Siap. Iya, 100 juta per bulan. Siap? Gas? Siapa kita? Siapa kita? Renner Syariah. Ya. Jadi tanyakan Bapak Ibu apa maunya, ya. Selanjutnya pilihan yang tepat, mari kita ikuti panduan dari Renner Academy. Jadi tanyakan apa maunya, apakah dia mau aktif sesuai sistem atau tidak. Supaya Bapak Ibu tidak capek, ya. Kalau kita sudah komitmen kan enak, ya. Nah, ini langkah startup, ya. Teman-teman mungkin sering melihat. Yang pertama, impian, suruh tulis impian, daftar nama, jadwal presentasi, ya ini ya. Gali impiannya, apa impiannya, gali daftar nama, kemudian phone on tree, ya. Ini cara-caranya ada semua di forum startup. Cara lebih detailnya bisa ikuti program edukasi. Pelajari promosi apa? Promosikan alat bantu dan sistem. Program edukasi, buku pertemuan. Jadi kita harus kemudian mengikuti panduan. Ini juga untuk pemula di program edukasi sudah ada. Pemula itu pelajari X1, X2, inspirasi spesial pemula-pemula, ya. Profesional atau supervisor, ini manajer, ya. Kemudian yang pro dan emerald, ini materinya. Jadi kita tinggal pelajari di program edukasi. Nah, ini yang terakhir, 7 kebiasaan pro. Dari 1, 5, 7. Memiliki dribbook dan menambah terus daftar nama. Paham ya? Bisa? Lakukan Bapak Ibu, ya. Kemudian menggunakan produk secara rutin dan melayani minimal 5 pelanggan. Kenapa kita harus menggunakan produk secara rutin? Supaya kita bisa bercerita. Ini masalah Bapak Ibu. Masalahnya di mana? Banyak mitra, banyak dealer berpromosi, tapi yang dia promosikan adalah ceritanya orang lain. Tidak kuat Bapak Ibu. Anda harus analis sendiri. Produk kesehatannya harus minum sendiri. Bukunya harus coba sendiri supaya Anda kuat untuk memasarkan, kuat untuk promosi. Ingat, keyakinan itu menular, energi itu keluar kalau kita betul-betul yakin. Nah, bagaimana supaya bisa yakin?
pakai produknya. Ya. Bagaimana supaya punya pakai produknya? Harus punya produknya. Bagaimana supaya punya produknya? ROI setiap bulan. Betul tidak? Jangan sampai negara lagi penjual pisang di luar sana. Lihat stoknya penjual pisang. Banyak tidak? Banyak. Penjual baju, banyak tidak stoknya? Banyak. Banyak. Padahal belum tentu laku. Kalaupun tidak laku, kira-kira pisangnya bagaimana? Mau kodong. Tapi apa dia berhenti order? Order lagi Bapak Ibu, betul tidak? Nah, Bapak Ibu adalah pengusaha, masa tidak punya produk di rumah? Betul. Baru mau 10 juta per bulan? Kan member semua gitu? Member. Tidak apa-apa digas-gas sedikit toh? Tidak apa-apa. Iya. Harus Bapak Ibu, jangan sampai kita dikalah sama penjual pisang di luar sana, dikalah sama penjual pisang empek di luar sana. Kenapa? Mereka itu stoknya banyak. Jangan sampai kita pergi presentasi, ini dulu produk tanah. Atau misalkan mau pergi presentasi, jangan dulu buku daftarnya mata. Jadi harus teman-teman profesional. Jadi mulai sekarang lakukan RO setiap bulan. Laku tidak laku, buat komitmen sama dirinya. Saya harus belanja setiap bulan minimal 1.400.000. Bisa ditukar. Bisa? Bisa. Harus Bapak Ibu. Karena kita harus dipaksa dulu untuk mau melakukan. Pak, tapi banyak stok nanti Pak ya. Harus lah itu banyak stok. Kenapa ada pebisnis tahu banyak stoknya? Betul tidak? Saya ke Bapak Ibu itu Fibra kemarin waktu ini saya beli itu 100 berapa istri saya? Berapa dos saya beli saya? 150 dos saya beli untuk diri saya sendiri dan keluar. Stok itu harus ada Bapak Ibu. Jadi kenapa? Stok harus ada. Titik. Tidak usah bla 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 bla. Siap? Siap. Oke, itu di stoknya. Beda kalau penjual baju beli satu sudi, besok ada lagi model baru, beli lagi. Betul. Sudah dibeli lagi model baru, kurang lagi ukurannya. Ada cari orang L semua yang kita beli XL. Betul tidak? Betul. Jadi Bapak Ibu tidak ada XL, tidak ada L, sama di semua. Jadi mulai hari ini semua ikut RBT harus rutin transaksi beli produk. Siap? Iya aman. Presentasi minimal 15 kali per bulan. Nah ini jantungnya. Dan presentasi di sini dilihat Bapak Ibu pada diri kita. Kalau kita mendampingi mitra berarti terhitung 1 kali presentasi. Ada petani bilang, Pak kenapa itu di kebunku Pak sudah kata nampak banyaknya rumput. Protes gitu. Memangnya pernah campur rumput? Tidak pernah. Pantas di banyak rumputan. Betul tidak? Betul. Tapi saya Pak sering kan campur rumput. Tiap hari campur tas satu. Iya, kalau cuma tas satu campur rumputnya, tetap banyak rumputnya di sawata. Betul Pak ya? Betul. Harus mungkin dicabut itu. Kalau mau bersih rumputnya, sawata dari rumput harus dicabut. Dan banyak dicabut dan rutin. Betul tidak? Betul. Logika bermain. Kalau mungkin closing perbanyak presentasi. Betul. Iya. Kan lucu mau closing tapi tidak pernah presentasi. Iya. Makanya. Betul. Maka tidak usah pusing closing, presentasi saja. 15 kali per bulan. Mau bagus, mau jelek, pokoknya lihat ada kepalanya bisa dipresentasi. Tidak usah pusingkan closingnya. Closing itu hanya akibat. Fokus saja di sebabnya. Saya garansi kalau Bapak Ibu persentase 15 kali, insya Allah akan ada closing. Banyak orang terlalu fokus ke closingannya. Presentasi harus closing ini. Dan bagus sekali presentasinya. Tidak semua uploadnya masuk ini. Tidak bisa, tapi orang tidak mau. Betul tidak? Tapi kalau Anda presentasi 15 kali, kan pasti akan ketemu yang mau. Betul. Kenapa dipasang 15 kali Bapak Ibu? Supaya kita ketemu yang mau. Iya. Karena tidak mungkin 15 orang ini tidak ada yang tidak mau. Pasti ada yang mau, kan memang dia mau. Jangan tidak usah menyulap, apalagi nasi yang apalagi sesuatu yang memang kita bisa sulap. Mending cari contoh misalkan, Anda tidak usah berubah ini AC berubah menjadi
apalagi hitam, cari lagi AC hitam memang, atau mungkin dia mau warna merah, cari memang yang warna merah. Tidak usah berubah. Tahu maksud saya? Artinya tidak usah paksa orang yang tidak mau menjadi mau. Betul. Cari mau. Dan panggil lagi apelnya, apel potensi ini banyak lahannya. Kalau dia kan, orang tidak mau. Susah ini bisnis kalau kita pasang. Ini namanya cari penyakit, betul tidak? Betul. Maka cari saja yang mau. Fokus ke 15 kali. Jadi proses memang tidak mau, kau mentok kau tidak mau tadi. Ada tes saja. Yang kedua lagi, ketiga lagi, keempat lagi. Fokus saja ke 15 kalinya. Fokus saja ke banyaknya. Tidak usah fokus ke kualitas. Bisa? Bisa kira-kira? Bisa. Paham kira-kira? Paham. Ya. Kemudian baca buku yang direkomendasikan minimal 15 menit per hari. Ada berpikir dan berjiwa besar, mencari kawan dan seterusnya, bisnis abad 21, personality class ini teman-teman harus baca. Kelas 1 SD banyak bukunya Bapak Ibu? Banyak? Tema 1, tema 2, tema 3, tema 4, kelas 2, kalau disusun begini Bapak Ibu SD, betul tidak? Betul. Mereka juga baca Bapak Ibu, yang pertandingan saya. Nah Bapak Ibu silakan baca buku itu untuk diri kita. Saya kasih contoh misalkan, biasanya mitra minta ditemani, biasanya kita tidak sempat temani, biasanya kita aku temani kita tidak bisa teman-temani, kan biasa begitu ya, faktor kata-kata saja. Tapi ingat, kalau Anda tahu rumusnya, Anda bisa menggunakan kata-kata yang lebih luar biasa. Contoh, Pak temani kan dulu, dampingkan dulu, oh bisa mendampingi, kita siapkan ke 300 orang. Ditantang gitu Pak ya. Kita kan tidak bisa tapi kasih tantangan ya. Selanjutnya karena sudah jam berapa sekarang? Berapa menit lagi asar? Yes, tuntaskan ya. Mendengarkan audio, video, kemudian hadir di setiap pertemuan, memiliki sikap IBO ya, kemudian golden rule mandiri, bukti player, kemudian goal setting. Seorang pro harus berlangganan program edukasi, membership goal dan minimal ROS 0,4 setiap bulan. Inilah kemudian 7 kebiasaan ya. Terima kasih. Selesai. Oke, terakhir Bapak Ibu saya ingin menyampaikan begini. Boleh cerita? Boleh. Cerita boleh? Boleh. Ini ada 3 orang lagi Bapak Ibu. 3 orang ini teman baru-baru beli sepeda 3 orang ini, tapi yang satu sudah pintar naik sepeda. Kenapa dia pintar naik sepeda? Karena memang dia lebih duluan, tapi dibelikan lagi sepeda baru. Akhirnya temannya juga mau beli sepeda. Akhirnya 3 orang ini punya sepeda. Nah, katakanlah si A, si B dan si C. Si A ini pintar naik sepeda, si B dan si C baru mau belajar naik sepeda. Akhirnya dia janjian, bro, kita janjian dong, ajarin saya naik sepeda. Oke lah kalau begitu, kita janjian depannya Hotel Imawan. Dia udah Hotel Imawan sih tuh. Masing-masing bawa sepedanya. Jadi si A datang dengan naik sepeda, naik sepeda. Si B dan si C datang, dorong sepedanya. Kamu pintar naik sepeda. Dorong sepedanya. Dorong sampai sini. Oke, begini caranya saya ajarin naik sepeda. Naik pergi dulu baru ini. Oke. Akhirnya si A, si B dan si C diajarin naik sepeda. Oleh si A. Keliling-keliling akhirnya pintar naik sepeda, pintar naik sepeda. Luar biasa tidak? Luar biasa. Dia sangat senang. Kenapa? Karena si A, si B dan si C ini sudah pintar naik sepeda karena diajari oleh si A. Oh semangat karena mereka teman akrab. Akhirnya sudah keliling-keliling walaupun pada tukang, naik sepeda. Sepeda baru. Akhirnya tiba sore hari. Nah, ketika tiba sore hari sudah waktunya berpisah. Akhirnya si B dan si C berterima kasih kepada si A. Hai bro, si A, terima kasih sudah mengajari sepeda, saya bersepeda. Sampai jumpa besok. Oke, si A ngebalap sepedanya pulang. Oke, ngebalap sepedanya pulang. Si B dan si C turun dari sepeda, dorong aja sepedanya pulang. Apa hikmahnya Bapak Ibu? Si B dan si C sudah pintar naik sepeda. Pas terakhir-terakhirnya mau pulang ke rumahnya masing-masing. Oke, terima kasih si A sudah mengajari saya naik sepeda. Alhamdulillah saya sudah pintar naik sepeda. Dia turun dari sepeda, dorong lagi sepedanya pulang.
Oke, mungkin sekian ceritanya Bapak Ibu. Silakan selami sendiri hikmah dari ceritanya. Ini saja yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Sampai jumpa di puncak kesuksesan. Siapa kita? Siapa kita? Trainer Syariah. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di video yang biasa.